kembali lagi. Menurut kalian? Hari ini kan masih pemeriksaan identitas pemohon dari kami juga, dari advokat juga diperiksa. Mungkin agenda selanjutnya adalah pembuktian ya, surat-surat, dokumen-dokumen dan sebagainya. Hanya itu aja sih, tinggal agenda minggu depan selanjutnya. Tapi saksi yang pasti hadir. Kalau memang nanti prinsipal mau hadir ya bisa juga. Kapanpun sidang kan prinsipal bisa kapan aja hadir. Itu kapan kami usahakan kan untuk saksi wajib hadir kan. Karena teknisnya kan pada umumnya ya, mungkin saya klarifikasi dulu bahwa mahal ini sudah mualaf ya pada saat menikah di tanggal 10 Mei. Memang mereka dia mualaf itu di tanggal 8. Jadi memang ada kendala administrasi yang memang harus diselesaikan. Mungkin pas di tanggal 10-nya masih ada yang belum selesai. Itu kendala, salah satunya kendala. Jadi bukan kendala yang seperti gimana banget. Kan tujuan salah satu permohonan isbat ini kan ketika ada perubahan identitas atau pembaruan identitas, berarti kan nanti KTP mahal ini akan berubah dari agama yang sebelumnya akan menjadi agama. Oh enggak, tetap secara sah. Sah secara agama? Secara agama dan agama sah. Sah dan negara sebenarnya sah. Cuma kan ada teknisnya gitu. Ada teknisnya yang berkendala ya, makanya kita mesti ngajukan permohonan. Makanya kemarin dari KUA, dari Kementerian Agama juga sudah memberikan untuk Rizky ini mengajukan permohonan isbat seperti itu. Sah tapi tidak daftar, ya kita mau nikah sekarang daftarkannya minggu depan itu is okay kok. Berarti kan sah kan? Gitu aja. Jadi mau kapanpun kita menikah, contoh kita nikah hari ini mau daftarkan bulan depan juga nggak ada masalah sebetulnya. Itu aja, itu teknis aja. Penghulu yang waktu melakukan, saya lupa. Waktu mahal ini melakukan perpindahan agama itu, mualaf, itu dilakukan dengan penghulu yang sama, ustadz yang sama lah ya. Nah itu aja sih. Kurang KUA-nya saya tidak bisa pastikan. Identitas kita diperiksa dan sebagainya, itu aja. Minggu depan saksi, pembuktian, surat semua yang sama kan. Ini 1 minggu lagi mungkin. Saya coba, banyak yang bertanya kan, berarti itu buku nikahnya palsu dan sebagainya. Ya secara Mas boleh cek lah. Banyak orang juga foto buku nikah kan di depan, tapi kan dia tidak melihat isi dalamnya. Isi dalam paling cuma foto kan. Dan apakah itu sudah disahkan? Mas tahu? Nggak tahu kan? Nah itu dia. Jadi banyak, mungkin saya nggak akan bilang apakah itu jadi bahan properti untuk pada saat akad foto aja untuk sebagainya. Ya mungkin biar silakan simpulkan sendiri aja sih. Berlangsung kan live kan, mungkin mas-mas media semua pada. Jadi gini, kan yang kami nggak tahu secara teknisnya seperti apa pada saat akad nikahnya atau resepsinya, tapi yang kami tahu adalah setelah pernikahan kapanpun untuk mengajukan permohonan itu dipersilakan. Makanya itu ternyata ada kendala teknis, makanya diajukanlah permohonan sidang isbat. Kalau sekarang Mbak coba cek di Shopee atau di Google ya, mungkin platform online kan dijual kan? Enggak, bukan. Dalam artian gini loh, kalau Mbak jangan kami seolah-olah melegal standingkan, membenarkan properti itu sebagai produknya KUA, enggak. Cuma di sini yang dugaan, ya kami kan nggak tahu proses pernikahannya, tapi yang kami tahu adalah itu hanya mungkin waktu itu bukunya benar atau tidaknya, ya buat kami mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke pihak WO-nya ya atau KUA-nya ya. Posisinya Mas Rizky dan Mbak Mali ini nggak pernah tahu. Kalau tahu juga nggak akan mungkin tahu seperti ini dong. Gitu. Jadi bukan kayak sudah bilang pernikahan yang nggak sah gitu. Jangan diputar-balikan seolah-olah gara-gara ini nggak sah dan sebagainya. Jadi itu keliru Mas gitu. Jangan jadi membuat kasus ini seolah-olah menjadi kasus yang seperti apa. Ini bukan kasus perceraian, ini hanya permohonan isbat yang bisa dilakukan oleh Mas, juga bisa lakukan, semua orang bisa lakukan yang memang pernikahannya belum tercatat gitu. Secara administrasi aja. Cari tahu sejak kapan buku nikah itu menjadikan salah satu harus ada acuan di situ. Kan syarat sah pernikahannya kan jelas, ada pengantinnya, ada maharnya, ada walinya, ada yang saksinya yang ucapkan kabulnya. Cukup itu kan. Memang kalian menganggap itu nikah siri, sekarang saya tanya kembali lagi.
menurut kalian secara aturan itu sah atau tidak? Menganggap itu agama, tapi buat kami, buat klien kami itu sudah sah gitu. Memang ada kendala administrasi, jangan dikejar semua terus ke masalah nikah siri, nikah ini. Biarlah mereka berdua fokus untuk karirnya, jangan digiringkan opini yang macam-macam. Seperti apa tadi sama seperti yang Mas yang tadi sebelum tanya. Kalau berkendala, kalau tahu berkendala pasti nggak akan dilangsungkan, Mas. Itu saya tegaskan. Terus yang kedua, kenapa baru dilakukan sekarang? Mas Rizky sudah melakukan permohonan dari ke KUA itu dari Juni, dan kami baru ditunjuk di bulan Agustus. Pemanggilan aja 1 bulan. Jadi ya, dan kemudian kan Mas Rizky kesibukan dan sebagainya ya, itu proses, Mas. Jadi bukan gara-gara kena baru diurus sekarang itu menjadi masalah. Enggak. Ada salah satunya kan ketika mau mualaf mungkin ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, ya. Itu salah satu teknisnya. Itu aja sih. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena teknisnya kan tanya mungkin tanya KUA-nya, mungkin tanya yang waktu itu mengadakan acara resepsinya, mungkin WO-nya dan sebagainya, permohonan. Obrolan ada ya, cuma ada kendala teknis, Mas. Udah, kendala teknis secara administrasi.